Saat ini kami kembali berkumpul ya Tuhan, kaum perempuan-Mu Bapa. Sekalipun kami dipisahkan oleh tempat, oleh jarak, oleh tembok, tetapi tidak terpisahkan karena ada kasih Tuhan yang ada bersama dengan kami. Kami siap untuk belajar pada malam hari ini, perlengkapi kami sehingga hati kami semakin kaya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kita sudah berdoa. Katakan amin. Oke, malam hari ini kita mau ngebahas nih tentang yang namanya gemuk dan segar. Lucu banget ya judulnya gemuk dan segar. Tapi ini judulnya alkitabiah banget loh. Saya ambil dari ayat gitu ya. Jadi malam hari ini kita nggak ngomongin soal gemuk yang sering kali ditakuti sama setiap kita kaum perempuan ya. Gemuk sedikit kita langsung udah komplain yang kayak aduh udah naik nih berat badannya 5 kilo, udah naik nih 10 kilo gitu ya. Menjadi overweight buat kita kaum perempuan itu banyak yang takut ya. Walaupun ada juga yang mungkin berat badannya langsing banget, bahkan cenderung kurus dan pengen berat badannya naik gitu ya. Tapi sebenarnya orang gemuk itu ada kelebihannya loh. Kelebihannya apa? Orang kalau gemuk itu mukanya seger banget, bener nggak? Mukanya jadi kayak seger deh gitu dibandingin sama orang yang terlalu kurus. Karena kalau terlalu kurus itu akibatnya jadi cekung gitu kan, mukanya jadi nggak seger gitu ya. Jadi kita rindu banget juga kita punya wajah yang seger, punya kehidupan yang seger. Itu kan kerinduan kita semua ya. Nah malam hari ini ternyata firman Tuhan menjanjikan hal itu buat kehidupan kita. Jadi di rumah semua bilang amin ya, kita mau apa yang firman Tuhan janjikan terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 92, yuk coba kita baca ya. Di dalam Mazmur 92 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-16 dikatakan demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tuh kan judulnya malam hari ini, gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Catat ya, ini dari Mazmur 92. Nah, ada kata gemuk dan segar yang ingin saya garis bawahi pada pelajaran kita malam hari ini. Apa sih arti kata gemuk yang Alkitab maksudkan? Tentu saja Alkitab tidak berbicara tentang overweight atau kelebihan berat badan kita secara jasmani, tetapi Alkitab berkata di dalam kata gemuk ini yaitu berbicara tentang kehidupan yang sehat secara spiritual kita ya. Artinya gini, gemuk spiritual, kita itu akan menjadi gemuk secara spiritual. Gemuk secara spiritual itu apa sih? Kita dari hari ke hari akan semakin kenal yang namanya firman Tuhan. Dari hari sehari ya, kita akan semakin mengerti karena Tuhan yang memberikan pengertian. Karena sekedar tahu firman aja nggak ngerti juga percuma. Kita akan semakin mengenal firman Tuhan, semakin tahu firman Tuhan, semakin mengerti firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah semakin menghidupi firman Tuhan. Kalau kita menjadi perempuan yang seperti demikian, maka di mata Tuhan kita itu gemuk gitu ya, gemuk secara spiritual. Dan bukan cuma gemuk secara spiritual, Alkitab juga mengatakan ya, arti kata gemuknya adalah secara emosi kita. Kita punya emosi yang sehat. Kita bisa damai dengan diri kita ya, kita bisa damai dengan masa lalu kita. Karena setiap kita itu ya terjadi dari rangkaian hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Tetapi banyak kita nggak bisa berdamai dengan masa lalu. Banyak kita kecewa, banyak kita luka, banyak kita mungkin masih hidup di masa lalu. Tetapi orang yang gemuk secara emosi, artinya emosinya sehat. Masa lalu boleh ada, tetapi masa lalu tidak menentukan akan masa depan dia. Masa lalunya sudah berlalu, masa lalunya sudah dia damaikan, sehingga sekalipun begitu banyak perkara nggak enak terjadi di dalam masa lalunya,
dia sudah bisa mengampuni, dia sudah bisa menerimanya, dia sudah bisa berdamai, dan dia sudah tahu bahwa yang di depan dia bukanlah ditentukan oleh masa lalu dia. Jadi emosinya sehat. Ini yang Alkitab maksudkan. Jadi indah benar bukan kalau kita dibilang gini, ih kamu tuh gemuk ya. Yes, kita gemuk secara spiritual, kita gemuk secara emosi. Dan ada lagi loh gemuk yang dimaksudkan di sini. Gemuk yang dimaksudkan di sini adalah gemuk secara harta. Tapi saya bukan bicara account kita itu gendut gitu ya karena uangnya em-eman, atau harta kita punya rumah mewah, atau kita punya mobil banyak, bukan. Tetapi secara harta ya, gemuk secara harta, catat baik-baik, artinya kita selalu merasa cukup dengan apapun harta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin saat ini kita tinggal di rumah yang mungil, tetapi kalau orang yang cukup, dia akan bersyukur banget dengan rumah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan dia. Saya sebelum pindah ke rumah yang baru ini, saya pernah tinggal di rumah kontrakan. Dan saya adalah orang yang bersyukur sama Tuhan, sekalipun saya saat itu mungkin masih ada di rumah kontrakan, bukan rumah sendiri. Saya ngerasa cukup, saya ngerasa Tuhan makasih, aku masih punya tempat untuk aku bernaung, berlindung, puji Tuhan ya. Urusan Tuhan mau kasih kepada kita kelak atau apapun juga, kita tahu Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik. Tetapi dengan apa yang ada, kita bisa bilang cukup. Jadi hari ini teman-teman perempuanku ya, ayo kita harus menjadi gemuk juga. Artinya kita senantiasa merasa cukup. Cukup dengan keadaan kita cukup dengan harta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi gak apa-apa kalau ada orang bilang, ih kamu gemukan ya. Yes, aku gemukan secara spiritual, aku gemukan secara emosi, aku gemukan secara harta ya. Dan apalagi, ternyata ada lagi, kita itu gemukan, yaitu kita diberikan gemuk secara kepercayaan. Orang percaya sama kita. Kita mungkin diangkat menjadi pengurus, kita mungkin dipercayakan untuk pegang kelola bisnis orang, kita dikasih kepercayaan dengan suami kita, dia bisa tenang sama kita karena dia tahu istrinya gak akan macem-macem. Kita gemuk secara kepercayaan. Ini juga indah banget kalau kita bisa alami di dalam kehidupan. Jadi yes, Alkitab bilang mereka yang hidupnya benar pasti akan mengalami yang namanya gemuk demikian. Gemuk yang sudah saya bagikan tadi. Senang banget ya. Jadi itu beberapa gemuk yang jangan membuat kita takut lagi ya. Membuat kita kayak aduh dengar kata gemuk itu kayaknya udah enggak aduh kok gemuk banget ya gitu ya. Tetapi kita tahu yes, kita gemuk dengan apa yang menjadi definisinya Tuhan gitu ya, seperti yang saya sudah jelaskan barusan. Oke, sekarang Alkitab juga bilang tadi ya, bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Coba semua di rumah masing-masing bilang, saya segar ya. Kita semua segar. Enak banget kalau dengar kata segar. Kalau kita nih misalnya pergi ke pegunungan, kita pergi ke satu tempat yang penuh dengan pohon-pohon yang hijau, kita menghirup udaranya, itu udaranya aja rasanya udah beda banget, segar banget. Atau kalau kita lagi terik panas matahari, kemudian kita habis pergi dari luar rumah, kemudian masuk ke dalam rumah, rasanya pengen minum air putih pakai peresan lemon gitu kan. Pas kita minum, seger banget rasanya. Menjadi segar itu adalah sesuatu yang sangat indah. Menjadi segar itu sesuatu yang menyenangkan sekali. Nah, Tuhan bilang kita yang bertunas, yang takut akan Tuhan, kita juga akan segar. Bahkan di sini dikatakan sampai kita tua nanti, kita tuh segar gitu ya. Apa sih yang Alkitab maksudkan dengan kata segar di sini? Kata segar di sini artinya gini.
Seperti kalau kita lihat pohon ya, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu benar-benar bisa menghasilkan atau kelihatan aja dari daun-daunnya hijau banget gitu ya, seger banget. Dan terus pohon itu bayangin dipenuhin sama buah-buahan ya. Mami saya senang berkebun, mami saya punya banyak pohon buah-buahan di rumahnya. Ada satu pohon yaitu pohon lemon ya, pohon lemon, kemudian buahnya tuh lagi berbuah. Aduh, seneng banget ngeliatnya, seger banget gitu ya. Rasanya pengen cepet-cepet saya petik-petikin dan saya bawa pulang ke sini. Saya sering banget minum peresan lemon dari pohonnya yang ditanam di rumah my mom. Seger banget. Nah, itu dia. Yang namanya seger dimaksudkan oleh Alkitab adalah sepanjang hidup kita itu berbuah lebat. Sepanjang kehidupan kita itu bisa produktif, kita itu bisa jadi berkat, hidup kita tuh nggak layu gitu ya. Kemudian kita bukan menjadi seorang perempuan yang betean, kita nggak menjadi seorang perempuan yang grumpy gitu ya, yang suka bersungut-sungut. Kita menjadi perempuan mungkin yang gampang marah, enggak. Tetapi menjadi perempuan yang segar. Dan segar ini bagaikan udara yang segar. Kalau orang lain hirup, orang lain juga akan merasakan kesegaran. Dimanapun Tuhan tempatkan kita akan membawa kesegaran. Baik di tengah keluarga kita, baik di tengah pertemanan kita, di mana aja di dalam pekerjaan kita, ada kesegaran yang akan kita berikan. Saya senang kalau saya mempelajari Alkitab itu, saya juga buka dari terjemahan lain ya, bukan cuma bahasa Indonesia. Jadi memperkaya saya juga, dan maksud dari yang Alkitab maksudkan itu jadi bertambah kaya untuk saya. Saya baca di dalam terjemahan lain di dalam Alkitab ya, dikatakan begini, bahwa orang yang semakin takut akan Tuhan, mereka akan bear fruit and prosper in old age. Artinya mereka tuh akan berkelimpahan gitu ya, akan menghasilkan buah berkelimpahan. Saya berdoa kita semua pada malam hari ini bisa menjadi perempuan-perempuan yang gemuk dan segar sampai kapanpun juga. Usia kita akan semakin bertambah. Setiap kita nggak ada yang akan bisa menahan usia kita. Tetapi bukan soal berapa banyaknya usia kita. Namun pada saat kita bertambah usia, buah roh kita, buah kesegaran kita, itu pun akan semakin berkelimpahan. Amin ya semuanya ya, pasti rindu dong. Bahkan dikatakan lagi di dalam terjemahan ini, bahasa Inggrisnya dikatakan, they will flourish and be vital ya. Kita tuh menjadi penting gitu ya. Wah, ini asik banget gitu ya. Kita itu tetap menjadi seseorang yang dibutuhkan. Sekalipun usia kita bertambah ya, nantinya mungkin ya, kita akan tetap menjadi orang-orang yang dibutuhkan. Jadi firman Tuhan tuh kaya banget yang membuat kita tuh waktu baca bukan sekedar oke, saya akan menjadi gemuk dan segar, tetapi waktu kita gali yang Tuhan maksudkan tuh dalam banget gitu ya. Waktu Tuhan bilang kamu akan menjadi gemuk, tadi saya udah jabarkan gemuknya yang dimaksud Tuhan apa. Kamu akan menjadi segar. Aduh, ini juga indah banget yang Alkitab masukkan dengan kata segar. Kita akan produktif, kita akan menghasilkan buah roh kita akan tampak, kita akan terus menjadi berkat dimanapun saja orang berada, dan kita akan membawa kesegaran bagi orang-orang yang kita jumpai. Kalau saya langsung aminkan ini, amin banget Tuhan. Aku mau untuk menjadi anakmu yang gemuk dan segar. Kenapa? Karena janjimu di dalam kata gemuk dan di dalam kata segar enggak main-main. Janjimu dahsyat banget. Bahkan tadi saya udah bagikan juga, kita akan tetap menjadi seseorang yang dibutuhkan. Teman-teman perempuanku, pada saat kita semakin memperkaya hati kita ya di dalam Tuhan, itu yang akan terjadi juga di dalam kehidupanmu gitu ya. Sampai berapapun usiamu ya,
engkau akan tetap dibutuhkan, engkau akan tetap menjadi berkat, engkau tetap akan membawa kesegaran, engkau akan tetap berbuah, dan buah rohmu itu akan menjadi nyata. Yang percaya katakan amin. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini kita baru baca 3 ayat aja ya. Aduh, kayaknya udah banget ya. Saya aja yang nyiapin ini. Waktu saya nyiapin semua ini, saya sampai yang wow God, aduh, aku kok diberkati banget ya. Janjimu itu tuh nggak main-main banget ya. Janjimu itu dalam banget gitu kekayaannya. Kita lagi gali kekayaan Tuhan ya. Terus Tuhan bilang apa lagi? Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Oke, saya penggemar korma. Saya tuh suka banget sama korma gitu ya, walaupun jangan banyak-banyak gitu ya. Tetapi saya senang dengan yang namanya korma. Apalagi kalau kormanya di dalamnya udah dimasukin kayak kacang gitu atau almond. Aduh, tambah enak rasanya. Nah, kok Tuhan mengibaratkan kita juga sih tentang pohon korma ya? Sama. Waktu kita gali nih firman Tuhan, pohon korma bukan sekedar seperti yang kita lihat begitu aja. Tapi Tuhan kasih perumpamaan pohon korma. Karena pohon korma kalau kita gali nih, dahsyat banget nih pohon korma. Kenapa? Pertama, pohon korma itu adalah pohon yang adanya di padang gurun. Kita tahu dong, padang gurun itu panasnya luar biasa. Padang gurun itu air susah luar biasa. Tetapi dia bisa ada di padang gurun ya. Kenapa? Karena ya, dia itu ternyata punya akar yang akarnya bisa cari air sampai berpuluh-puluh meter masuk ke dalam pasir, masuk ke dalam tanah yang ada di bawah dia. Artinya dia nggak pernah berhenti untuk menggali ya, terus sampai mendapatkan air. Kita diibaratkan pohon korma. Kenapa? Karena Tuhan mau kita waktu mengenal Tuhan, kita nggak berhenti cuma menggali Tuhan sampai sekedar oke deh, aku udah ikut Tuhan, yang penting aku udah ke gereja hari Minggu ya, sesekali deh aku ikut kelas seperti begini, perempuan kaya hati ya, udah bagus banget. Tetapi yang Tuhan mau setiap saat gali terus, melekat terus sama Tuhan, cari Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Kenapa? Bagaikan akar itu adalah hati kita dasarnya. Kalau akarnya penuh dengan air, pohon itu akan bisa tumbuh dengan baik sekali. Hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup kita akan luar biasa banget. Kemudian dikatakan lagi, pohon korma itu bicara bukan soal akar aja, tetapi batangnya pohon korma nih ya, itu bisa tumbuhnya tegak lurus dan gak bengkok-bengkok gitu loh. Padahal di padang gurun, di padang pasir itu anginnya kenceng banget gitu ya. Bisa aja dia kena terpaan angin tuh jadi berbelok-belok. Tetapi enggak. Tuhan bilang apa dalam kehidupan kita? Tantangan banyak, badai banyak, angin pengajaran banyak luar biasa. Tetapi kita bisa tegak terus ya, bagaikan pohon korma. Kita bisa tegak lurus, bener-bener kokoh, teguh di dalam iman kita kepada Tuhan, selalu ada di dalam jalan yang benar, dan kita berusaha senantiasa untuk tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Nah, itu indahnya kenapa Tuhan ibaratkan kita seperti pohon korma. Dan bukan itu aja, ternyata pohon korma buahnya enak, buahnya manis, buahnya memberikan tenaga ya untuk para musafir ya, atau pengelana yang ada di padang pasir. Mereka ketemu pohon korma, mereka happy banget, mereka ambil, mereka makan, itu menyegarkan mereka. Tuhan sekali lagi janji ini sama kita semua, teman-teman perempuanku. Semakin kita memperkaya hati kita, lihat deh ya, dalam pelajaran singkat 30 menit malam hari ini, kekayaan demi kekayaan demi kekayaan sudah kita terima loh. Janji Tuhan demi janji Tuhan kita pelajari, dahsyat banget ya. Kita akan berbuah manis, hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang, dan kita akan mengalami kehidupan yang manis dalam kehidupan kita. Oke, kemudian apalagi dikatakan juga akan tumbuh subur seperti pohon aras. Ih, saya tuh happy banget. Kenapa? Saya katakan kita cuma ngebahas 3 ayat ya.
Tapi 3 ayat ini kita udah banyak belajar gemuk itu apa di mata Tuhan, seger itu apa di mata Tuhan, pohon korma itu apa di mata Tuhan, pohon aras itu apa di mata Tuhan. Pohon aras ini adalah pohon yang banyak tumbuh di Libanon ya. Dan pohon aras ini dia itu tinggi besar dan dia punya cabang yang banyak. Jadi pohonnya rimbun ya. Kalau di dalam kitab dikatakan di dalam ayat Alkitab ada satu ayat yang menjelaskan bahwa pohon aras itu cabangnya elok, dikatakan cabangnya elok, daunnya rumpun sekali gitu ya. Bahkan dikatakan tumbuhnya sangat tinggi sampai menjulang ke langit. Kenapa? Memang benar. Pohon aras ini tingginya sekitar 20 meter sampai dengan 30 meter. Jadi benar-benar tinggi banget gitu ya. Terus dia tuh kuat banget. Umurnya sampai ratusan tahun. Saking kuatnya batangnya, makanya sering dibikin untuk menjadi bahan bangunan, kayu-kayuan untuk membangun. Bahkan di Alkitab juga mencatat bahwa pembangunan istana daripada Raja Daud pada zaman yang dulu di Bait Suci dan Bait Suci Yerusalem itu pakai kayu aras ini. Saking bagusnya kualitas kayu tersebut. Bahkan kayu ini unik banget ya. Pada saat kayu ini misalnya dibakar, dia itu yang keluar bukan bau angus, tetapi yang keluar waktu dia dibakar itu bau harum banget. Jadi nggak heran Tuhan kasih tahu ke kita nih, perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan, yang terus mau hidup mendekat sama Tuhan, kita itu bagaikan pohon aras. Kenapa? Karena kita akan menjadi wanita yang kuat. Kita akan menjadi wanita yang menjulang tinggi di tengah badai, di tengah masalah, tetapi kita tetap kokoh dan kuat. Bahkan saking kuatnya kita bisa jadi berkat, memberikan kekuatan, membantu orang lain yang sedang lemah, dan kita bisa menolong mereka, memberikan bantuan, kekuatan doa, kekuatan kata-kata encouragement, kekuatan apapun yang kita bisa berikan. Terus waktu batang pohon ini dibakar, tadi keluar bau yang harum. Tuhan tuh mengibaratkan kita pohon aras, karena pada saat kita diuji di dalam api, lewat proses, lewat ujian, lewat badai masalah, lewat apapun juga, mungkin malam hari ini Anda pun sedang alami yang namanya api di dalam kehidupanmu. Tetapi pohon aras, waktu dikasih api, yang keluar sekali lagi bukan bau gosong, yang keluar bau harum. Tuhan mau juga pada saat proses menempa hidup kita, yang keluar kita adalah berbau harum. Tetap stay positif, tetap stay yang baik di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak salah Tuhan katakan ya, bahwa kita bagaikan pohon aras. Ayo teman-teman perempuanku, malam hari ini singkat banget gitu ya. Kita cuma setiap kali belajar kita gak lebih dari 1 jam, tetapi kita diperkaya dengan apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita. Tuhan menjanjikan kita gemuk, tadi saya udah jelaskan ya, gemuk dalam hal apa aja. Tuhan menjanjikan kita segar, tadi udah saya jelasin juga, segar dalam hal apa aja. Tuhan menjanjikan kita bagaikan ya, yang namanya orang yang takut akan Tuhan itu, kita bagaikan pohon korma. Kita udah bahas juga tentang pohon korma. Kita bagaikan pohon aras, kita udah bahas juga yang namanya pohon aras. Jadi kita udah dapat 4 sumber kekayaan pada malam hari ini yang dahsyat banget, yang satu persatu waktu kita gali, amazing ya. Kalau kita udah tahu kayak gini, masa sih kita mau menjauh dari Tuhan? Kalau kita udah tahu bahwa hidup kita itu akan diperkaya luar biasa secara spiritual oleh Tuhan, aduh ngapain kita jauh dari Tuhan? Ayo melekat aja sama Tuhan. Dan saya berdoa buat Anda semuanya yang lagi ngalamin yang namanya tantangan ujian, seperti pohon aras ya, tetap berbau harum. Oke, sebagai penutup, ayat tadi juga bilang apa? Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas sebelah terang Allah. Saya lihat ini menarik banget. Ada kata ditanam, ada kata bertumbuh, ada kata bertunas, ada kata bertumbuh. Saya ulang ya. Ada kata ditanam, ada kata bertunas,
ada kata bertumbuh ya. Artinya setiap kita nggak langsung di dalam kehidupan akan menghasilkan buah. Setiap kita nggak akan menghasilkan langsung ya yang namanya jadi orang sabar, jadi orang yang baik, jadi orang yang mungkin bisa menguasai diri kita. Enggak. Tuhan tahu ada prosesnya untuk menuju ke sana. Tuhan tahu tidak simsalabim terjadi begitu aja. Tuhan tahu dari cara hidup kita yang lama. Jika kita berkata, yes Lord, aku mau ditanam oleh Engkau di dalam bait-Mu, yaitu mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diajar, dididik, belajar, dan makin mengerti Engkau, maka pasti perlahan kita mulai bertunas. Kita mulai nih yang dulunya gak sabaran, mulai sedikit lebih sabar. Yang dulunya gampang meledak, mulai sedikit kita bisa menahan penguasaan diri. Yang dulunya kayak anak-anak gitu ya, gampang marah, gampang ngomong gak disaring ya kan, anak kecil kan kayak gitu. Sekarang kita udah bisa menyaring setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kita. Ada proses, ada tahapan, tidak langsung seketika. Ditanam, bertunas, kemudian makin bertumbuh. Tuhan ngerti keadaan kita. Mungkin ada di antara kita pada malam hari ini yang saat ini kita sedang ada di dalam masa ditanam. Mungkin ada yang sedang ada di dalam masa bertunas. Mungkin ada yang sudah kenal Tuhan lama dan sedang ada di dalam masa bertumbuh. Yang penting jangan pernah lari dari proses. Jangan langsung kepengen jadi orang yang aku mau seperti begini. Jangan. Tetap nikmati setiap proses yang ada. Nikmati setiap pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, pada akhirnya maka buah-buah kita akan semakin nyata. Hidup kita akan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yes. Selesai pelajaran untuk malam hari ini. Dan saya percaya setiap kita mau menjadi gemuk dan menjadi segar sesuai dengan definisinya Tuhan ya. Kita gak ngomongin definisi dunia soal berat badan, tetapi kita tadi udah ngebahas soal definisinya Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan gemuk dan segar? Alright, yuk kita tutup dalam doa untuk sesi 1. Dan habis ini kita masuk ya di dalam request doa. Jika Anda punya tantangan, punya masalah, ini kita komunitas perempuan kaya hati, saling support, saling tolong menolong. Kita nggak kenal mungkin, tetapi kita mau mendoakan untuk pergumulan teman-teman perempuanku. Oke, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami udah dengar pelajaran tentang gemuk dan segar. Apa yang Tuhan maksudkan dengan menjadi gemuk? Tuhan, biarlah setiap kami menjadi gemuk seperti yang Tuhan maksudkan. Bahkan terus semakin kami bertambah umur, kami bertambah gemuk dan bertambah segar seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan, terima kasih kalau kami semakin tertanam, semakin bertumbuh, menghasilkan tunas dan kelak akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Pakai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, jadikan mereka seperti pohon korma, seperti pohon aras dari Lebanon Tuhan, yang kuat menghadapi tantangan, yang tinggi, yang kokoh, yang teguh di dalam iman mereka, dan di dalam kehidupan mereka berbau harum, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Oke, sambil nunggu mungkin ada yang mau didoakan pada malam hari ini, boleh tulis ya. Sambil nunggu saya mau kasih lagi mengingatkan buat kita yang belum daftar untuk